Pernikahan yang tak diinginkan. Bab. Gak tahu, Pak. Jawabnya pelan, dan juga serak. Mereka berdua hanya bisa berdiri membatu, menatap dari balik jendela kaca ICU yang memperlihatkan bayangan para dokter yang sibuk mengitari tempat tidur Azarin. Satu dokter tampak menekan bagian dada Azarin, sementara yang lain menyiapkan suntikan dan kabel infus tambahan. Suara mesin beradu dengan teriakan instruksi cepat. Begitu banyak alat medis yang bergerak, tetapi tak ada satupun penjelasan keluar dari mulut siapapun. Sementara itu, di sisi lain, Alina yang masih berdiri mematung di dekat tiang infus hanya bisa menatap ke arah ruangan ibunya. Mata kecilnya tampak bingung, namun ketakutan perlahan merayap dalam diamnya. Dia menggenggam erat boneka kecil di tangannya. "Mbak, kenapa semua orang lali?" tanyanya pelan. Mbak Santi yang sedari tadi ikut waspada langsung berjongkok di hadapannya. Dia tahu, anak kecil tak boleh melihat lebih dari ini. "Sayang, ayo kita ke kamar." "Iya. Sekarang waktunya Alina istirahat," ujarnya lembut, mencoba menyembunyikan kegelisahan. Alina menggeleng pelan, matanya masih terarah pada bayangan dokter yang terlihat dari balik kaca. "Aku mau nunggu Bunda, Bunda belum bangun." Mbak Santi menarik napas, lalu menyeka keringat dari pelipis gadis kecil itu. "Alina anak baik, iya. Kalau Alina tidur, Bunda nanti senang. Bunda enggak mau Alina sakit. Yuk, kita istirahat di kamar atas. Kamar besar yang ada kasur empuknya itu, loh." Alina menggigit bibirnya. Hatinya masih berat. Namun, akhirnya dia mengangguk pelan, meski langkahnya tampak enggan. Dia menggandeng tangan pengasuhnya, namun sesekali menoleh ke belakang. Tatapannya tak lepas dari ruangan yang penuh aktivitas. Dia tak tahu pasti apa yang terjadi, tetapi nalurinya cukup tajam untuk tahu bahwa ada sesuatu yang tak baik sedang terjadi. Sementara itu, di depan jendela ICU, Pak Argatama menatap dengan sorot mata yang tak berkedip. Keringat dingin membasahi pelipisnya meski malam mulai larut. Tangannya mengepal, perasaannya campur aduk antara cemas, takut, dan tak percaya. Di sampingnya, Bu Mahira meremas tas kecil yang ada di pangkuannya. Tubuhnya sedikit berguncang, menahan isak yang semakin sulit disembunyikan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, mereka tahu, mereka sedang menunggu keajaiban. Beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup akhirnya berakhir saat pintu ICU terbuka. Seorang dokter wanita berjas putih, dengan masker yang sudah diturunkan ke dagu, melangkah keluar. Di belakangnya, seorang perawat masih mencatat sesuatu di tablet medis. Wajah sang dokter tampak letih, namun tak sepenuhnya muram. Pak Argatama dan Bu Mahira langsung berdiri. Langkah mereka terburu, mendekati dokter tersebut dengan tatapan penuh harap, namun juga was-was. "Dokter, bagaimana kondisi menantu saya?" Suara Pak Argatama terdengar serak, seperti tersangkut di tenggorokan. Dokter itu menatap mereka sejenak sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Untuk saat ini, kondisi Azarin sudah kami stabilkan kembali. Tadi sempat terjadi penurunan tekanan darah cukup drastis yang memengaruhi keseimbangan hemodinamik pasien. Itu disebabkan oleh respon tubuh 56 terhadap trauma tumpul yang sebelumnya terjadi pada area abdomen bawah, di mana janin berada." Bu Mahira langsung memejamkan mata sejenak, tangannya menutupi mulutnya lagi. Pak Argatama menggenggam tangan istrinya erat. Salah satu janin yang dikandung pasien, kemungkinan besar si kembar pertama, mengalami penurunan detak jantung atau fetal bradycardia. Itu yang menyebabkan tekanan fisiologis tambahan pada tubuh ibu, hingga memicu kondisi syok ringan pada pasien. Lanjut dokter itu dengan tenang, meskipun matanya menunjukkan keseriusan.
Kami segera melakukan intervensi medis dengan memberikan infus cairan elektrolit dan koloid, serta pengawasan intensif terhadap denyut jantung janin menggunakan CTG, cardiotocografi. Setelah diberikan terapi, kondisi janin mulai menunjukkan peningkatan perlahan, meski masih dalam pengawasan ketat. Jadi Azarin. Suara Pak Argatama tercekat. Saat ini masih dalam kondisi koma ringan, namun tadi kami melihat adanya response motorik minor pada tangan kirinya. Artinya, aktivitas neurologisnya mulai menunjukkan pemulihan. Kami perkirakan, dalam beberapa jam ke depan, pasien bisa mulai membuka mata, dengan catatan tidak ada komplikasi lanjutan. Bu Mahira menunduk sambil terisak, bahunya bergetar. Pak Argatama menghela napas dalam-dalam, seakan melepaskan beban besar dari dadanya. "Bagaimana dengan janinnya, Dok?" tanya Pak Argatama pelan. "Untuk janin yang kondisinya lemah, kami akan memfokuskan perawatan intrauterin melalui pemantauan intensif. Kami juga sudah menyiapkan konsultasi lanjutan dengan dokter veto-maternal untuk terapi suportif, termasuk pemberian kortikosteroid dini apabila dibutuhkan untuk mematangkan paru-paru janin. Namun, sejauh ini, kedua janin masih memiliki fetal heartbeat, dan belum ada indikasi keguguran." "Terima kasih, dokter," ujar Pak Argatama dengan suara yang lebih lirih, hampir tak terdengar. Dia lalu menoleh ke istrinya dan mengusap punggung wanita itu yang masih terisak. "Yang paling dibutuhkan nih, Azarin sekarang adalah ketenangan. Jika memungkinkan, kehadiran suara orang-orang terdekat bisa menjadi stimulus positif saat nanti kesadarannya mulai kembali. Kami sarankan untuk tetap berbicara padanya meski dia belum merespon." Dokter itu kembali tersenyum tipis. "Kami akan terus memantau kondisinya, Pak, Bu. Jika ada perubahan signifikan, kami akan segera mengabari." Setelah memberi salam singkat, dokter dan perawat itu kembali masuk ke ruang ICU, meninggalkan sepasang suami istri yang kini hanya bisa saling menggenggam, sambil mengucap syukur dalam hati yang masih cemas. Tangis Bu Mahira masih juga belum berhenti meski kabar yang baru saja disampaikan dokter membawa sedikit kelegaan. Air matanya menetes perlahan di pipi, bukan lagi karena takut kehilangan, tetapi karena begitu lelah menanggung cemas, dan kini mulai digantikan oleh harapan. Dia berdiri di balik jendela kaca ICU, menatap tubuh ringkih Azarin yang masih terbaring lemah di ranjang, selang infus dan kabel medis masih melekat di tubuhnya. Suara monitor detak jantung terdengar stabil, namun tetap saja menimbulkan degup was-was di dada. Dengan suara bergetar, Bu Mahira berkata pelan, seakan berbicara langsung pada menantunya meski dipisahkan oleh kaca dan ruang sunyi itu. "Bangunlah, nak, bangunlah." Lihat Alina yang terus bertanya kapan Bunda bisa peluk dia lagi. "Lihat Din, suamimu, yang tak pernah lepas menatapmu di depan kaca." Pak Argatama berdiri di belakang istrinya, meletakkan telapak tangannya di bahu wanita itu. "Namun Bu." 57. Mahira tetap fokus menatap ke dalam, matanya kini lebih sendu daripada panik. "Bukan hanya Alina yang akan bahagia kalau kamu bangun," ucapnya lagi, lirih. "Tapi juga Din. Meskipun dia sekarang sedang tak di sini, percayalah, hati anak itu tertinggal bersamamu di ruang ini." Suara isaknya mulai terdengar lagi, walau kini dibarengi senyuman getir. Dia usap air matanya dengan punggung tangan, lalu menggenggam kedua tangannya di depan dada. "Kalau kamu bisa dengar, nak, cepatlah kembali. Jangan buat anak itu menanggung rasa bersalah lebih dari ini. Jangan biarkan dia memilih antara mencintaimu dan menyelamatkan anaknya, karena kamu tahu, hatinya terlalu besar untuk membiarkan salah satunya pergi begitu saja." Pak Argatama menunduk, meremas perlahan bahu istrinya. Tak ada kata-kata yang bisa dia tambahkan. Dia tahu, kalimat itu mewakili doa mereka berdua. Doa agar menantu yang selama ini mereka sayangi seperti anak sendiri bisa membuka mata,
bisa memeluk putrinya lagi, dan bisa kembali menatap lelaki yang tak pernah berhenti mencintainya bahkan dalam luka. Hening menyelimuti lorong rumah sakit, hanya suara mesin medis dari balik kaca yang menjadi latar keheningan itu. Seolah waktu sedang menahan napas, menanti sebuah gerakan kecil dari tangan Azarin. Suara mesin mobil meraung pelan, berpadu dengan desir ban yang membelah aspal basah. Lampu-lampu jalan berpendar samar di balik kaca depan yang sesekali dibersihkan wiper. Din mengemudi dengan tangan kiri menggenggam kemudi, sementara tangan kanannya sibuk menelusuri daftar panggilan masuk. Hatinya gelisah. Pikirannya seperti dipaksa terbagi dua arah, antara Azarin yang masih terbaring lemah, dan Davian, yang kini tengah dirawat entah dalam kondisi seperti apa di Jakarta. Dia mencoba kembali menekan nomor tak dikenal yang sempat menghubunginya sore tadi. Suara nada sambung terdengar, namun tak ada jawaban. Beberapa detik kemudian, sambungan otomatis memutus panggilan. Din mendesah, lalu beralih memanggil kontak Nadia, sekretaris pribadinya di kantor. Tak lama, suara perempuan itu terdengar dari speaker mobil. "Assalamualaikum, Pak Din." "Waalaikumsalam. Nat, aku minta tolong, kamu bisa cek kondisi Davian. Sejam yang lalu saya dikabari dia kecelakaan, katanya dirawat di Jakarta. Saya sedang otu ke sana, tapi belum tahu pasti rumah sakit mana," ucap Din cepat, namun tetap tenang. Nadia sempat terdengar terkejut. "Ya Allah, Mas Davian. Innalillahi. Baik, Pak. Tapi, boleh saya ke rumah sakit nanti malam setelah urusan kantor selesai? Lagi banyak laporan urgent yang harus saya submit." Din mengangguk pelan, meski tahu Nadia tak bisa melihat. "Iya, Nat. Gak apa-apa. Setelah kerjaan kamu beres aja. Yang penting nanti kabari aku kalau kamu udah dapat infonya, ya." "Siap, Pak. Nanti saya kirimkan nomor yang menghubungi saya tadi, kamu coba cari tahu. Kalau kamu benar-benar sibuk, tolong minta staf lain mencari tahu. Sebelum sampai Jakarta saya sudah dapat informasi itu." "Baik, Pak. Saya usahakan yang terbaik," ujar Nadia penuh keyakinan. "Jangan lupa minta sopir kantor temui saya di rumah sakit. Saya sedikit lelah jika harus mengemudi mobil ke Sukabumi lagi sendirian," pesan Din sebelum benar-benar mengakhiri pembicaraan mereka. Dan lagi-lagi Nadia menjawab dengan hal yang sama. Setelah menutup panggilan, Din mengembuskan napas panjang, lalu kembali fokus ke jalanan di depannya. Keheningan di dalam mobil membungkus kegundahan hatinya. Lampu dashboard memantulkan cahaya redup. 58. Ke wajahnya yang mulai tampak lelah namun tetap terjaga oleh rasa tanggung jawab yang besar. Jalanan dari Sukabumi menuju Jakarta tidak pernah benar-benar mudah, terutama saat malam dan kondisi cuaca tak menentu. Setelah keluar dari area pusat kota Sukabumi, Din mengambil arah menuju Cisaat, lalu terus melintasi kawasan Cibadak, jalur nasional utama yang menghubungkan Sukabumi dengan wilayah Bogor dan sekitarnya. Jalanan di sini sempit dan berliku, beberapa titik bahkan tergenang karena sisa hujan. Lampu jalan mulai jarang, membuat Din harus lebih waspada, terutama saat melewati tanjakan Cikidang yang rawan longsor ketika musim hujan. Mobil kemudian terus melaju melewati Cicurug dan Parung Kuda, mendekati perbatasan Kabupaten Bogor. Di beberapa titik, truk-truk besar tampak terparkir di pinggir jalan, mempersempit laju. Din terpaksa melambat. Setelah tiba di Ciawi, dia akhirnya masuk ke jalur tol Bocimi, Bogor Ciawi Sukabumi, menghemat waktu meski tol ini belum sepenuhnya rampung di semua seksi. Laju kendaraan lebih lancar, meski pandangan tetap tertutup kabut tipis. Dari Ciawi, Din mengambil akses masuk ke tol Jagorawi. Jalanan lebih lebar, lebih terang, namun tetap basah. Pikirannya yang terus kembali pada Azarin membuatnya merenahan keinginan untuk mengebut.
Dia sadar, bukan hanya dirinya yang harus selamat, tetapi juga pesan dan harapan dari keluarganya yang ia bawa dalam perjalanan ini. Cepat, tapi jangan ceroboh, gumamnya, seperti mengingatkan diri sendiri. Langit malam mulai bersih dari awan. Jakarta sudah mulai terasa saat dia mendekati pintu tol Cawang, menuju pusat kota. Namun hingga titik itu, dia belum juga mendapatkan kabar pasti tentang rumah sakit mana yang kini merawat Davian. Apalagi ponsel Davian tak juga aktif. Dia kembali melihat jam di dashboard. Pukul 21.48. Masih ada waktu dan harapan. Setidaknya subuh nanti dia bisa kembali ke Sukabumi, jika kondisi Davian tak begitu parah. Napas Din masih berat saat memasuki lobi rumah sakit. Setelah mendapat kabar dari Nadia, dia langsung memacu mobilnya tanpa henti. Matanya masih menyimpan cemas yang belum selesai. Namun kini, di depan meja administrasi IGD, dia mencoba menenangkan dirinya. Maaf, saya mencari pasien atas nama Davian Argatama. Tadi saya dikabari dia masuk karena kecelakaan, katanya cepat kepada petugas. Petugas wanita itu melirik layar komputernya sejenak, lalu menunjuk ke arah lorong kanan. Kamar paling ujung, Pak. Sudah dipindahkan ke ruang rawat inap sejak tadi sore. Alis Din mengernyit. Sudah dirawat inap. Benar, Pak. Din tak menjawab. Dia segera melangkah cepat menuju lorong yang ditunjuk. Suasana rumah sakit malam itu cukup tenang, tetapi pikirannya makin gaduh. Jantungnya masih berdebar antara takut kondisi adiknya sangat parah. Begitu sampai di depan pintu, Din tanpa basa-basi langsung membuka knopnya dan mendorong pintu. Namun langkahnya sontak terhenti. Matanya langsung terpaku pada pemandangan di dalam ruangan. Davian berdiri tegak, mengenakan kemeja santai, tanpa alat medis satupun melekat di tubuhnya. Di 59. Tangannya tergenggam buket bunga. Di sampingnya, seorang wanita muda berhijab merah muda sedang membantunya menyusun kotak kecil ke meja. Din mengenal wanita itu. Terlalu mengenalnya. Siva. Adik dari mendiang istrinya, Safa. Emosinya langsung meledak. Rahangnya mengeras. Tangannya mengepal. Napasnya berat. Kamu membohongiku, Davi. Suaranya rendah, tetapi penuh bara. Laksana badai yang menahan amukan. Davian tersentak. Wajahnya langsung berubah pucat. Aku bisa jelasin, Bang. Aku. Din melangkah maju dengan tatapan yang menusuk. Kamu bilang kamu kecelakaan. Kamu masuk rumah sakit. Aku tinggalkan istriku yang sedang koma karena panik. Dan kamu, suaranya tercekat karena kemarahan. Kamu ternyata sehat-sehat saja dan malah berdiri di sini sambil pegang bunga. Bukan begitu, Bang. Aku gak tahu cara lain buat abang datang dan dengar aku minta maaf, ucap Davian pelan, matanya mulai memerah. Besok aku berangkat ke Mesir. Dan aku gak tahu kapan bisa bertemu abang lagi. Aku cuma ingin bilang maaf. Aku nyakitin Mbak Asa. Aku tahu aku salah. Din melangkah maju. Tangannya nyaris terangkat. Namun, dia berhenti. Dadanya naik turun menahan gejolak. Ini gak lucu, Davi. Istriku sedang bertarung nyawa di ruang ICU. Anakku belum bisa tidur malam ini. Dan kamu pakai cara sampah ini demi aku datang ke sini. Teriaknya nyaris membelah dinding ruangan.